Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Gusdia dengan nomor BP 2110211003. Saya berasal dari kelas Botani Agrode. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun. Struktur anatomi daun secara umum bisa dilihat dari bagian luar dan bagian dalam dari daun. Dalam kehidupan sehari-hari, anatomi daun bisa dibedakan menjadi dua, yakni anatomi daun monokotil dan juga anatomi daun dikotil. Struktur anatomi daun bagian luar. Pada daun terdapat kategori daun sempurna. Daun dikatakan sempurna apabila terbentuk dari 3 bagian, yakni bagian pelepah daun yang digunakan untuk menempelnya daun pada batang, bagian tangkai daun yang digunakan untuk penghubung antara pelepah dengan bagian daun, dan yang terakhir adalah helaian daun. Selanjutnya yaitu struktur anatomi daun bagian dalam. Struktur anatomi daun bagian dalam terdapat di antaranya. Yang pertama itu epidermis. Bagian ini pada daun merupakan bagian sel yang hidup di area paling luar dari daun. Jaringan ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni bagian epidermis atas dan juga bagian epidermis bawah. Yang kedua yaitu jaringan mesofil. Jaringan ini dibedakan menjadi dua bagian yang meliputi jaringan tiang disebut sebagai jaringan palisade dan jaringan bunga karang sebagai jaringan spons. Dan yang ketiga yaitu berkas pembuluh angkut, yang mana berkas pembuluh angkut dibedakan menjadi dua bagian meliputi pembuluh kayu dan juga pembuluh tapis. Pembuluh kayu dikenal sebagai silem yang mempunyai peran dalam mengangkut air dan juga mineral untuk dibawa ke bagian daun. Sedangkan pembuluh tapis dikenal sebagai floem yang mempunyai peran dalam menyebarkan hasil dari proses fotosintesis. Yang selanjutnya itu stomata. Stomata mempunyai peran sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas CO2 yang ada di udara, dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang menghasilkan gas O2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun dikotil, yang mana terdapat pada gambar di samping. Struktur anatomi daun dikotil terdiri dari epidermis, stomata, silem, mesofil, stomata, dan floem. Saya akan menjelaskan tentang 3 macam strukturnya, yaitu kutikula, stomata, dan mesofil. Kutikula pada dasarnya memiliki suatu jaringan yang mempunyai fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melewati permukaan dari daun. Jaringan kutikula adalah hasil dari proses penebalan yang terjadi pada zat kutin yang letaknya pada bagian atas dan bawah dari epidermis. Selanjutnya itu stomata. Stomata yang ada pada bagian daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga permukaan daun atas. Kelenjar daun dan juga rambut yang ada pada tumbuhan dikotil mempunyai fungsi sebagai media untuk pengeluaran. Urat daun mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk transportasi zat-zat yang letaknya di bagian helai daun. Dan selanjutnya yaitu mesofil. Mesofil merupakan salah satu bagian dari daun yang dikotil yang bisa ditemukan pada bagian lapisan epidermis bawah dan juga lapisan epidermis atas. Selanjutnya yaitu struktur anatomi daun monokotil, yang mana terdapat pada gambar di samping bahwasanya struktur anatomi daun monokotil terdiri atas epidermis, palisade, bunga karang, berkas pengangkut, dan stomata. Secara umum daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita. Di bagian pangkal mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian posisi pada urat daunnya juga terlihat saling sejajar. Jaringan epidermis dan juga kutikula letaknya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun. Stomatanya bisa dilihat terletak secara berderet. Sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu membuat suatu zat makanan melewati proses fotosintesis, yang mana terletak pada bagian cekungan antara urat dari daun.